Teman-teman, kita sekarang mau ngebahas curhatan netizen lagi ya. Bagaimana netizen mengomentari video-video gue ya. Silakan teman-teman mengomentari video gue. Akan gue bacakan satu persatu ya. Oke, ini adalah komentar terbaru yang belum terbaca ya teman-teman ya. Nah, ada dari Pak Haryadi, balik nama tanah bangunan warisan. Pengurangnya nilainya 400 juta. Sisanya baru kena BPHTB 5% yang nilainya di bawahnya bebas. Oke, ini mengenai BPHTB ya. Kemudian Bapak Ruslim, bansos itu sama dengan pengemis, disuap agar diam dan terlena setelah habis atau jatah bansos selesai. Apa yang terjadi? Kebiasaan bansos tidak mendidik. Itulah tujuan politik pengusaha ya, penguasa. Sementara korupsi berjamaah, utang terus akhirnya rakyat jadi kambing hitam. Oknum penguasa mulai mencari celah membuat regulasi menyengsarakan rakyat. Ya, ini sudah politis ya. Nguerih kata Pak Gunawan yang ngeri. Bapak Orto, berani emang ya, nggak dikasih uang jajan bisa nangis guling-guling nanti. Ntar yang bayar utang negara siapa coba? Gila kali ya, bisa nangis kejer. Nggak ada yang ngumpulin duit buat bayar utang yang udah kadung membludak beban 7 turunan. Oh, ini mengenai Pak Prabowo ya, apakah dia berani melawan Sri Mulyani. Kemudian Bapak Orto, masa jeruk makan jeruk nggak mungkin bos mimpi kali ya, mengenai Ahok bilang LHKPN ya. Oke. Kemudian Ibu Uli Tingnihenhe. Kalau AR tak berani keluarkan SP2DK kepada pimpinan DJP yang hartanya melimpah tak sesuai gaji, berhak dong kita menolak SP2DK. Alasannya periksa dulu pimpinanmu, baru saya siap terima SP2DK. Bagaimana Pak Awan? Agar tidak tertebang pilih. Jadi buat aturan sebelum SP2DK dikirim ke WP, SP2DK ke pejabat dulu dan dipublikasi. Gua setuju ya, gua setuju dan sudah pernah gue bikin petisi. Setuju. Dan sudah pernah gue buat petisinya ya, supaya Cortex itu diuji coba terlebih dahulu kepada semua petugas pajak TJP ya. Bagaimana nasibnya petisi gua? Sama seperti petisi-petisi yang lain, teman-teman ya, tenggelam di telan lautan. Ibu Dian Sulastri, sosialisasi pajak itu bagaimana penerapannya? Jadi rakyat paham dan paling utama negara atau aparatur itu punya jiwa amanah. Pernah nanya cerita konsultasi ke AR ya, responnya ke helpdesk ya Bu, saya bukan bagian pelayanan. Mampus lu digituin sama AR ya. Padahal yang bersangkutan bertugas di KPP atau kantor pelayanan pajak ya. Tambah kuat dan sabar ya Bu, insya Allah dalam lindungannya. Iya ya, jadi buat teman-teman supaya tahu ya bahwa AR saat ini tugasnya tidak ada penyuluhan lagi ya. Tugas AR itu adalah untuk pengawasan dan untuk mengejar penerimaan negara sebesar-besarnya. Tidak ada tugas untuk penyuluhan, edukasi itu nggak ada ya. Bukan tugas dia. Jadi AR-nya sudah betul ya. Kita-kita ini yang nggak ngerti hukum ya. Kita-kita aja nggak ngerti. Kita pikir kan lu kerja buat gue, buat rakyat. Mesti lu pelayani rakyat dong. Oh nggak begitu bos ya. AR tidak begitu. AR tugasnya tidak untuk penyuluhan ataupun edukasi. Kalau mau edukasi, silakan datang ke bagian pelayanan ya. Nanti ada anak-anak lulusan STAN yang unyu-unyu, yang baru belajar hukum, belajar pajak gitu ya. Nanti bisa belajar sama dia ya. Mudah-mudahan nggak nyasar. Oke. Bapak Salkovsa, Antek penjajah. Aduh, oke. Bapak Silent Music, total gaji menteri 18,6 juta ya per bulan 2024 katanya. Wah, ini luar biasa ya perhitungannya ya. Jadi ini mengenai LHKPN ya, LHKPN ya, gaji menteri 18,6 juta kalikan 12 bulan itu kan berarti 18,6 dikalikan 12, 223 juta, ya kan? Eh, kekirim, gue edit dulu, gue edit dulu, gue edit dulu. Itu juta, gue ini ya, 223 juta. Tapi kok harta Sri Mulyani bisa naik 11 miliar ya Pak? Eh, Kira-kira kenapa ya? Apa ya penjelasannya? Apa ya penjelasannya? Apakah dia dapat SP2DK nggak ya dari AR-nya? Ya, ini pertanyaan aja teman-teman ya. Silakan teman-teman menjawab ya. Apakah Sri Mulyani akan dapat SP2DK gara-gara kenaikan harta 11 miliar?
Kita tunggu teman-teman ya, siapa tahu ada SP2DK ya. Bagaimana dia bisa menjelaskan, gaji cuma 200 juta kok bisa harta naik 11 miliar? Nah, nanti kita tunggu teman-teman ya. Tetapi ini pendapatnya Pak Silent Music ya, kita tidak tahu ya apakah betul gaji dia 18 juta, apakah sekecil itu ya, gue pikir 100 juta gitu kan. Oke, Bapak Delo Delon. Kalau kementerian kayaknya nggak perlu undang-undang, cukup keputusan presiden. Ini mengenai menteri baru ya, oke. KPK harusnya periksa semua LHKPN dengan kenyataan hartanya ya. Sudah diperiksa ya, sudah diperiksa ya. Tapi ada beberapa orang yang tidak bisa diproses. Lu mau proses Sri Mulyani, bisa goyang negara ini, Bos. Menteri Keuangan diperiksa KPK, goyang langsung satu negara ya. Bapak Mustafa Burhan. Kalau pajak membebani rakyat, kita sebagai wajib pajak kan punya hak pula, yaitu boikot bayar pajak, adilkan. Ya, gue tidak setuju teman-teman. Nggak bisa kalau kita boikot pajak nanti negara gimana? Nanti polisi, pejabat, lurah, RT, RW, desa, eh, bagaimana mereka kerja gitu kan? Nggak digaji kan repot ya. Jadi pajak tetap harus dibayar. Bapak Delon Delon, gaji menteri per bulan paling 6 juta, tambah tunjangan 60 sampai 70 juta. Wih, lumayan ya, bisa 100 juta sebulan kan? Kalau 100 juta kalian setahun 1,2 M. Tapi harta Sri Mulyani naik 11 M. Gimana coba? LHKPN bisa diakses di web LHKPN KPK. Ya, itu ya. Itu yang sudah gua dapetin LHKPN-nya ya. Bapak Dedi, cu katanya. Bapak Anonim, saatnya beli emas dan kripto gelap. Oke, kripto mungkin masih bisa gelap ya. Kalau emas, kalau lu beli di toko emas resmi ya tetap aja ketahuan. Bapak Dedi ya, mana berani lawan pejabat apalagi DPR ya. Bisa dicopot lah ya. Ini mengenai apa nih? Ahok ya. Capek kata Pak Dedi ya. Memang kita semua lagi capek-capeknya teman-temannya. Ya udah tahu semua lah ya. Kalau pejabat itu biasanya orang yang punya dosa besar yang cari perlindungan melalui politik dan akan melipat gandakan dosanya dengan kedudukan yang didudukinya. Waduh. Bapak Arya Kurniawan, betul di menit ke-12.39 ya. Ini yang terjadi di lapangan. UMKM yang juga non UMKM, ada juga non UMKM, masih beli dari supplier non PKP dan PKP. Dan jika supplier non PKP dihilangkan atau tidak beli, maka WP ada potensi kehilangan omset dan atau laba sejumlah pembelian non PKP tersebut. Hal ini bukanlah sesuatu yang disengaja, namun kenyataan di lapangan, ini fakta ya, supplier tersebut memang belum ada yang mengisi ke UMKM tersebut, sehingga dia harus membeli dari supplier non PKP karena minat atau kebutuhan pangsa pasar. Ini setuju banget ya, ini betul banget teman-teman ya. Jadi banyak UMKM, dia bukannya tidak mau full main PPN, tetapi dia terpaksa tidak bisa full PPN karena pembeliannya beberapa itu tidak bisa non PPN. Kalau dia hilangkan pembelian ini, maka dia kehilangan market karena barang ini barang dibutuhkan gitu. Gitu loh. Jadi lingkaran setan di UMKM ya. Bapak Isbali, para pejabat santai-santai saja karena yakin kepastian LHKPN nggak bakalan diperiksa sama KPK. Ya begitu ya. Sesama jeruk dilarang makan jeruk ya. Bapak Heru, pejabat nggak boleh terima hadiah apapun dan dari siapapun. Ya itu kan teori ya teori ya. Pak Gunawan, hasil sendiri apakah pembukuan dan lain-lain pernah ditanya AR ya kok? Kok Awan lucu ya? Disentil ke tempat antah berantah. Ya kalau ada AR yang berani panggil Sri Mulyani sih dikasih kentut tuh langsung langsung hilang loh dari peredarannya. Bapak Arya Kurniawan, kok bedanya join member IWPI dengan pajak Smart VIP apa? Keuntungan yang ditawarkan ke member apa? Jika WP sedang membutuhkan jasa akuntan dan atau konsultan pajak atau pengacara pajak, joinnya IWP atau pajak smart. Tolong bisa dibikin satu video lengkap yang membahas hal ini. Terima kasih Kak Awan. Oke, jadi IWPI itu adalah perkumpulan ya, perkumpulan fokusnya membantu dan eh, wadah wadah persatuan wajib pajak gitu ya. Nah, sementara pajak Smart VIP itu eh, adalah barang dagang saya. Jualan saya gitu ya. Barang dagang saya, jasa pribadi Awan dijual di sini. Gitu ya. Jadi kemudian bisa diskusi dengan Awan di
grup WA, dan juga meeting bersama Awan setiap hari Jumat malam jam 20 WIB gitu ya. Jadi diskusi langsung dengan gue gitu. Kemudian jika perlu, jasa konsultan pajak, pengacara pajak ya, eee bisa ke IWPI, bisa juga ke Awan, ya. Mungkin lebih utamakan ke IWPI saja, ya karena di sana lebih banyak orangnya ya. Di sana banyak profesional, banyak para pengacara yang jago-jago ya. Kalau gua kan cuman gua sendiri, gitu. Oke. Bapak Adi Saputro, apa ada pejabat yang diperiksa pajak ya? Minimal dapat SP2DK gitu. Belum pernah dengar ya, belum pernah dengar gue. Bapak Sigit, porak-porak situ kalau pemerintah mau menyengsarakan rakyat, cari terus yang belum kena pajak dari rakyat apa, biar rakyatnya mencret-mencret. Waduh. Bapak Sayekti Haris, sudah tutup aja semua peternakan ya, cukup impor susu aja ya. Gampang kan solusinya? Pemerintah kan paling suka sama yang namanya impor dan pajak tinggi. UMKM mana dipedulikan? Ini masih mengenai Pak Pramono ya. Bapak bagus, suatu hari akan ada waktunya bagi Sri, kita tunggu aja. Ya, ini gue setuju teman-teman ya. Eee, dalam hidup ini ada kadang-kadang kita di atas, kadang-kadang kita di bawah ya. Tidak selamanya seorang pejabat itu bisa arogan, bisa sombong, bisa bertindak sewenang-wenang. Akan ada saatnya dia jatuh, gitu ya. Dunia sejarah sudah membuktikan, bahkan kaisar yang segitu berkuasa bisa jatuh. Kadang-kadang bahkan dibunuh oleh teman dekat dia sendiri atau bahkan oleh panglima dia sendiri gitu ya. Jadi seorang pejabat seharusnya sadar bahwa kekuasaan itu tidak selama-lamanya ya. Bapak Hani Rifko, pajak menyengsarakan rakyat. Oke. Bapak Freeman, gaji seorang pejabat itu kecil, teriak si pejabat. Padahal tunjangannya bisa kasih makan satu kampung. Waduh. Bapak Hok, lapor saja ke BPK, Presiden, Ibu coba reaksi Presiden seperti apa. Presiden lagi jalan-jalan, sudah pulang deh dari luar negeri ya ke Indonesia, yang nggak ngurusin elu rakyat jelata. Lapor Mas Wapres tuh coba datangin ke sono ya. Tunggu sampai kiamat nggak bakalan diproses. Bapak Real Bisnis, pejabat itu bayar pajak berapa persen ya? Ya sama aja ya, para pejabat juga sama teman-teman ya, bayar PPh 21 dengan tarif PPh orang pribadi. Pertanyaannya, apakah orang-orang pajak menonton YouTube seperti ini? Waduh, nggak tahu ya. Kalaupun nonton, apakah mereka peduli dengan apa yang Abang ini sampaikan? Gua rasa silakan jawab sendiri teman-teman ya. Bapak Cina Drama Lover, gaji kecil, tapi tunjangan para pejabat itu yang besar katanya. Oh gitu ya. Jadi berapa sih tunjangannya Sri Mulyani? Sampai bisa naik atas 11 miliar? Kenaikan harta Sri Mulyani paling besar di surat berharga kok, bukan karena kenaikan harga tanah. Itu duit buat beli SBN-nya dari mana ya? Wah, ayo. Kalau beli SBN 13 miliar, itu penghasilan kena pajak 35%. Apakah Sri Mulyani ada bayar sekitar 5 miliar tahun 2023? Nah, kita tidak tahu teman-teman ya. Bisa tahu nggak kok berapa sih pajak PPh yang Sri Mulyani bayarkan di 2023? Ya, kita nggak tahu ya Pak ya. Kita nggak tahu. Nanti coba kita hitung ya. Nanti kita coba hitung di video khusus ya. Nanti akan coba gue hitung ya di video khusus ya. Kita lihat apakah bisa gue menghitung ya. Oke. Bapak Blieroy, gaji menteri per bulan rata-rata 12 juta rupiah, ditambah biaya lain-lain sekitar 500 jutaan. Jadi gaji pejabat itu kecil guys. Kasihan nggak ya sama pejabat negara, gaji Dirjen Pajak banyak bang, ratusan juta per bulan. Wih, luar biasa. Ratusan juta per bulan, tapi kenaikan harta Surya Utomo sampai 4 miliar loh. Dari mana tuh 4 miliar? Emang dia nggak butuh makan, nggak butuh biaya hidup? Nah, kita nggak tahu teman-teman ya, kita nggak tahu. Bapak Pran, siap-siap pejabat oknum dikuliti rakyat. Waduh. Bapak walah dahlah dahlah. Itu mah yang dilaporkan, yang diberangkas dan yang nggak dilaporkan ratusan kali lipat hartanya. Waduh, kita nggak tahu ya. Bapak Lavatera, gara-gara Ahok salah ngomong, kepleset ngomong kemarin dia jadi jatuh dari jabatan. Harusnya dia hati-hati ngomong, jadi dia bisa eksis naik terus ya, naik terus jabatannya dan bisa menertibkan masalah keuangan di negeri ini. Buktinya SM yang katanya pinter, entah pinter beneran apa kagak, sampai sekarang nggak bisa tuh menetipkan kebocoran uang negara dari celah-celah korupsi.
Ya susah Bos, kalau dia sendiri koruptornya ya susah lah. Ya kita nggak tahu, teman-teman kita nggak tahu ya. Pajak itu aturannya wajib dan memaksa. Makanya yang bayar disebut wajib pajak. Ganti judul saja jadi iuran pembangunan. Hehehe, keren juga ya. Kemudian Bapak Widiatmo Petrus, Departemen Baru Strategis, anggaran diminta berapa ratus triliun kira-kira? Miliar, miliar bukan triliun ya, nggak bisa triliun dong ya. Bapak Ridwan, jangan sampai Indonesia disusupi pejabat The Hitman. Waduh. Bapak Ling Ning, bakalan banyak pejabat yang akan diusir dari Indonesia ya, karena dapat asetnya potensi tidak bayar pajak. Ayo, ayo Ganyang bos, ya sulit ya, nggak bakalan lah. Bercanda Mas Sri Mulyani itu. Bakalan banyak pejabat yang akan diusir ya dari Indonesia. Oh sama ya tadi ya. Oh sama sama sama. Mereka yang punya ternak negara katanya ya. Ibu Berlian, biasanya petugas pajak yang analisis harta wajib pajak. Ini kebalik ya, sekarang era keterbukaan. Zaman dulu nggak bisa akses LHKPN ke laman KPK. Oh sekarang udah bisa ya. Kan kalau pejabat ada bonus, tunjangan dan lain-lain, malah lebih dari gajinya kok Awan. Ya makanya kita belum tahu nih gajinya Sri Mulyani tunjangan berapa sih? Berapa sih tunjangan dan bonusnya Sri Mulyani? Bisa sampai 11 miliar kah? Luar biasa banget. Percaya pejabat bersih, katanya Pak Akun Japri. Bapak Red Hibik, kalau diviralkan di podcastnya Om Deddy atau Densu, bisa puyeng keringatan si Sri Mulyono. Ya nggak bakalan lah, nggak bakalan muncul di Densu atau podcastnya Om Deddy ya. Mimpi aja lu. Bagindo Talarangan. Rekening pribadi diblokir juga Bang, ini kejadian ya. Dan subjektif, saya sangat-sangat kooperatif. Tapi tetap juga diblokir. Putuslah langkah jadinya. Nasib. Pembuktian terbalik lah, hibah dari langit. Lihat aja dulu zaman gimana, apa orang tuanya pada kaya. Pengusaha, betul, sekarang pun gaji berapa, bisa kumpulin segitu. Orang-orang kaya yang punya pabrik tekstil aja perlu puluhan tahun dari muda untuk punya aset 50 miliar. Ngeri lah lihat pejabat-pejabat ini ya, yang kaya ya, memang ngeri teman-teman ya. Bapak Lavatera, lapor LHKPN kayak formalitas, tapi sama orang lain sok galak ya, itu oknum ya. Bapak Johnny Boyne, TA pertama UMKM bukan ungkapan harta sampai dengan 10 M, tapi harta yang dipunyai sampai dengan 10 miliar. Oke, tapi saat itu saya ikut TA ungkapan harta 25 juta. Jadi harta di SPT sebulan udah tembus 10 M. Jadi kena 2% juga. Oke, mudah-mudahan gua tidak salah ya. Jadi maksudnya kalau lu punya harta nggak nyampe 10 M, maka lu bisa pakai yang 0,5%. Tapi kalau lu punya harta lebih dari 10 M, maka lu kena 2%. Kira-kira gitu ya. Oke, gua koreksi ya. Mudah-mudahan tidak salah juga teman-teman ya. Mohon maaf kalau salah ya. Bapak STGW GMW, banyak pemeriksa pajak meras uang pengusaha. Mau laporin gimana sih? Ya nggak bisa lah, sulit ya teman-teman ya. Bapak Bambang Hesti, bagus sekali jika ada kementerian atau BPN ya, sehingga penerimaan negara minimal bisa lebih dari 14% PDB. Bahkan target Prabowo 18% PDB. Pertanyaan gua bagaimana caranya? Apa hubungannya dapat PDB bisa naik hanya gara-gara bikin menteri baru? Apa hubungannya? Langkah awal PNBP harus digenjot 2 sampai 3 kali lipat dari sekira 500 T menjadi 1000 T sampai dengan 1500 T. Kemudian berikutnya rampas aset-aset koruptor untuk masuk kas negara. Nggak bisa, bos, nggak bisa. Lu mau rampas harta koruptor, dasar hukumnya apa? Nggak boleh sewenang-wenang ya. Nggak boleh Prabowo bilang, rampas dong harta para koruptor. Nggak boleh begitu, nggak bisa. Hukumnya ada apa tidak ya. Undang-undang perampasan aset sudah dibuang ke laut sama DPR, nggak jadi ya. Berikutnya lagi pacu hilirisasi dari satu komoditas nikel menjadi 26 komoditas. Selanjutnya setiap kabupaten wilayah pesisir eksplor hasil laut untuk hasilkan PNBP PAD yang besar ya. Lainnya masuk banyak untuk tingkatkan penerimaan negara tanpa naikkan pajak dan bea cukai. Ini seperti mimpi, seperti angan-angan teman-teman ya, tetapi sulit dilakukan teman-teman. Bapak Irsan Rahmat, udah Pak Pramono berhenti aja usahanya, simpen aja di bank uangnya serta nikmati hari tua dengan istirahat. Gue setuju ya, orang-orang seperti Pak Pramono tuh kok masih rajin kerja ya. Kalau gue sih udah males ya, kalau udah selevel dia ya, nggak usah kerja aja lah, liburan aja lah. Bapak Denny Suhendar, haha, yang mengangkat Menkeu Prabowo, masa Prabowo melawan Menkeu? Kagak suka?
tinggal pecat, kagak usah omon-omon. Nggak mungkin dia pecat Sri Mulyani ya, siapa yang bisa gantiin dia? Bapak Super 88, mereka nggak berani jeruk makan jeruk ya, jadi aman aja bagi pejabat pemerintah atau petugas DJP ya, luar biasa. Bapak Theagenda, kayaknya lebih bagus iuran dah. Jadi ada sistem sumbangan ke negara secara ikhlas ya, daripada gua nggak kasih sama sekali, karena free pajak karena masih di bawah 500 juta. Gua kasih 1 juta per tahun juga ikhlas katanya. Oke. Oknumnya 99%. Bapak Fortuna, ayo rame-rame lamar jadi petugas pajak ya, sebab pasti 100% kaya raya jadi beli Rubicon. Iya, teman-teman ya, siapa bilang jadi PNS nggak bisa kaya? Buktinya Sri Mulyani naik 11 miliar bos 1 tahun bos, lumayan ya. Ayo rame-rame lamar jadi petugas pajak ya, sebab pasti 100% kaya raya seperti Rubicon. Oke. Bapak Show Watch Movies. Petugas pajak di negeri kita ini memang kurang ajar ya. Yang rajin bayar pajak ada NPWP dihajar terus. Sedangkan yang tidak punya NPWP dibiarin ya. Diketawainlah kita oleh mereka. Katanya, siapa suruh sok bayar pajak? Sakit hati nggak kalian? Nggak juga begitu teman-teman ya. Banyak kok orang yang nggak punya NPWP terus dihajar bikin NPWP juga banyak ya. Kayak preman. Oke. Bapak Admin Sugi, kalau kita potong PPh 21 orang pribadi atas jasa perbaikan motor, tarif PPh-nya apakah menggunakan TER? Jasa perbaikan ya, pakai pakai kategori yang namanya, bukan pegawai lainnya. Nah, potong PPh 21 sebesar 2,5% ya, tidak final. Seperti itu ya, detailnya itu nanti tinggal dicek lagi di Google juga banyak perhitungannya ya. Oke. Bapak Baby, FX, Dirjen Pajak jadi Dirjen Falax. Dirjen Palak. Musuh UMKM Kang Parkir dan Kang Palak. Waduh. Dirjen Falak kalah serem sama Dirjen Pajak. Bapak Sari Wijaya, Belanda rentenir, tentara Jepang lebih dari rentenir. Oke. Bapak Net Godzilla. Kayaknya bener tuh Pak Wowo nggak ada kuasa sama Mbok Sri ya. Makanya kekuasaan Sri mau dibatasin. Yang mungkin teman-teman yang mungkin aja ya. Mungkin di level kelas atas itu lagi ada perebutan kekuasaan ya. Siapa yang bisa menguasai Sri Mulyani. Dan Sri Mulyani juga tidak mau kalah ya. Dia juga tetap mau mencengkeram ini semua dari hulu ke hilir. Jadi kita sebagai raja jelata bisa ngapain? Kita hanya bisa gigit jari, hanya bisa menonton, dan hanya bisa mengelus dada aja teman-teman ya. Oke teman-teman, itulah komentar netizen, dan kita akan bikin lagi komentar berikutnya di video yang lain. Sampai jumpa, semoga terbantu.